Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Halifah dari Farmasi D. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat dari jurnal yang berjudul Validasi Metode Penentuan MN dalam oli lubrikan dengan metode pengenceran langsung menggunakan spektrometer serapan atom. Di sini ada pendahuluan. Setiap laboratorium kimia penting untuk memperhatikan quality control pengendalian mutu untuk memberikan kepercayaan atas kualitas hasil pengujian yang diberikan. Metode yang digunakan di laboratorium kimia harus dievaluasi untuk menjamin bahwa metode yang digunakan mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dengan tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Maka metode tersebut harus divalidasi. Validasi metode merupakan proses penilaian terhadap suatu metode analisis yang berdasarkan hasil pengujian laboratorium, di mana hasil pengujian tersebut dapat membuktikan bahwa suatu metode sudah memenuhi syarat untuk digunakan. Pengembangan validasi metode telah banyak berkembang, khususnya di Laboratorium Kimia Analitik PIMIVA Universitas Mawarman bekerjasama dengan beberapa industri yang berada di Universitas Kalimantan Timur yang memiliki laboratorium penguji yang memadai dan tersertifikasi. Beberapa penelitian tentang validasi metode yang dapat dilaporkan adalah penentuan Polrin V pada laboratorium dengan metode spektrometer visible. Pengembangan metode terapi tes dalam penentuan inhermoster dan total sulfamer yang digunakan dengan metode standar ISO. Hal ini menunjukkan bahwa validasi metode sangat penting dilakukan di laboratorium yang sudah terstandarisasi dengan baik. Salah satu metode analisis yang dilakukan di laboratorium dan ephemeral control VT badak NGL botang ialah analisis penentuan logam di dalam oli lubak menggunakan spektrometer serapan atom AES. Di sini ada metode penelitiannya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan blank oil, larutan standar logam MN50 ppm, N-heksana, thinner, MIBK, dan sampel oli lubrak yang diambil pada kompresor train gate G, PT badak NGL botang, dan aquabizides. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antaranya gelas kimia, pipet volume, pipet tetes, bulb, labu ukur, corong kaca, spektrometer serapan atom, aligen spektro AA22VS, lampu katoda MN. Terus prosedur kerja penentuan pelarutan optimum. Penentuan pelarutan optimum sebanyak 1 mili larutan standar logam konsetan 50 ppm ditambahkan ke dalam masing-masing labu ukur. Setelah itu dilakukan pengenceran menggunakan pelaut N-heksana, linear, dan MIBK pada masing-masing labu ukur hingga tanda rata, kemudian dihomogenkan. Kemudian dilarutkan pembacaan absorpsi menggunakan pelaut N-heksana, thinner, dan MIBK. Ini optimasi kinerja. Analitik linearitas larutan blanko dan oli standar 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ppm yang telah diencerkan menggunakan pelarut MIBK disiapkan. Saat itu dilakukan analisis dengan AHS, kemudian nilai konsentrasi dan absorpsi dicatat. Sini ada akurasi larutan spike dan larutan sampel yang dipersiapkan dianalisis dengan AHS serta dicatat masing-masing nilai konsentrasinya.
nilai konsentrasinya, absorpsinya, kemudian dilakukan pembacaan absorpsi dan konsentrasi pada masing-masing larutan sebanyak 10 kali. Nilai rata-rata konsentrasi digunakan untuk menentukan persen perolahan kembali. Persisi larutan sampel yang telah diencerkan menggunakan peraturan MIBK dianalisis dengan AAS serta dicatat nilai konsentrasinya dengan absorpsinya untuk larutan sampel. Kemudian dilakukan pembacaan absorpsi dan konsentrasi pada masing-masing larutan sebanyak 10 kali. Setelah data diperoleh, hitung standar devisi persen Kv Horowitz dan 2/3 persen Kv Horowitz. Di sini ada hasilnya, gambar 1 dan gambar 2. Ini pembahasannya. Optimasi perawatan pada oli. Penetapan perawatan optimal pada oli bertujuan untuk mengetahui jenis pelarut optimum yang digunakan pada penentuan logam mangan Mn dalam oli lubrikan, di mana dilakukan pengukuran absorpsi pada larutan standar 1 ppm menggunakan pelarut N-heksana, MIBK dan thinner. Penentuan pelarutan optimal ini didasarkan oleh jumlah absorpsi terbesar pada konsentrasi larutan yang sama. Tadi gambar 1 menunjukkan bahwa pada konsentrasi 1 ppm dengan perbedaan jenis pelarut menghasilkan nilai absorpsi yang berada, yaitu pada pelarut N-heksana didapatkan absorpsi 0,101. Pada pelarut MIBK didapatkan absorpsi 0,0926 dan pada pelarut thinner didapatkan absorpsi 0,071. Dari hasil tersebut, nilai absorpsi tertinggi yang dihasilkan adalah dengan plot MIBK dengan nilai absorpsi 0,0926. Hal ini yang dikemudikan berdasarkan untuk menunjukkan penelitian ini menggunakan plot MIBK pada aplikasi kerja analitik. Berdasar gambar 2, persamaan garis linear hubungan antar konsentrasi dengan absorpsi yang diperoleh adalah Y 0,2107 X tambah 0,0059 dengan nilai koefisien terminasi R2 0,996, nilai R2 sama dengan 0,996. Menyatakan bahwa adanya korelasi yang sangat kuat antara konsentrasi dan absorpsi. Nilai koefisien determinasi yang dapat diterima adalah apabila 2004 pengembangan dalam penelitian ini hasil uji linear adalah R2 0,997 dan sesuai syarat keberterimaan. Jadi diketahui bahwa persamaan kurva kolibritas telah memenuhi syarat linearitas. Ini lanjutannya, uji akurasi. Uji akurasi. Ketetapan akurasi merupakan suatu besaran yang menyatakan kedekatan hasil pengukuran dengan hasil sebenarnya standar. Akurasi dinyatakan sebagai persentase peroleh kembali. Pada uji akurasi dilakukan dengan pengukuran sampel yang telah ditambahkan standar sebanyak 1 mili dengan 10 kali pembacaan sampel. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 2. Pada parameter akurasi dapat nilai persen recovery. Uji persisi. Parameter yang diukur dalam penelitian reproducibilitas dan reproducibilitas. Nilai reproducibilitas dan reproducibilitas diperoleh dengan mengukur konsentrasi MR yang terdapat pada sampel sebanyak 10 kali pada hari yang sama, hari pertama, dan juga hari yang berbeda, hari kedua. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulan dari jurnal ini, penentuan MN dalam oli lubrak dengan metode pengenceran langsung menggunakan spektrometer serapan atom AS memiliki hasil uji yang valid.
Tunjukkan dari hasil pengukuran nilai primer pengukuran yang meliputi inelitas, IDL instrument detection limit, dan MDL metode detection limit, akurasi presisi, LOD limit of detection, serta LOQ limits of lesion yang secara keseluruhan dapat diterima dan dinyatakan valid. Di sini juga ada daftar pusaka. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.